Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya sering berbagi informasi seputar asam lambung Kartanjeti ya. Buat teman-teman semuanya, semoga kalian itu segera belajar tentang asam lambung Kartanjeti. Bagi yang masih awam-awam itu ya. Kalau yang sudah membaik, sudah tahu caranya, sudah tahu 3 pola hidup sehat dan tantangannya, saya yakin kalian yang sudah tahu, yang sudah menerapkan 3 pola hidup sehat dan tantangan-tantangannya pasti akan segera membaik. Meskipun itu sedikit-sedikit kita harus sabar. Karena asam lambung Kartanjeti ini yang kronis itu memang butuh proses yang lama gitu ya. Memang butuh proses yang lama, kita harus sabar, kita harus semangat kuat juga ya. Jadi fungsi saya buat video di channel Aslamku ini untuk penyemangat kalian, untuk menemani kalian lah ya, agar kalian itu tidak terlalu cemas, tidak terlalu takut, karena kita itu sama-sama penderita gitu ya. Kita itu sama-sama penderita, sama-sama pernah merasakan atau sedang merasakan ya kalian ya. Kalau saya pernah Pak. Saya serasa saya itu parah banget ya, sampai resign kerja, nggak bisa kerja, buat aktivitas susah gitu ya. Waktu dulu itu kalau saya keinget waktu nggak bisa ngapa-ngapain, buat jalan aja kesusahan ya, karena sensasinya banyak sekali ya. Ada panic attack, ada keringat dingin, ada kepala itu rasanya kayak mau jatuh ya, berdiri itu rasanya kayak mau jatuh. Terus ngos-ngosan, buat ngomong aja ngos-ngosan, ngomong mungkin 20 detik 30 detik itu udah ngos-ngosan gitu ya. Nah itu yang dinamakan asam lambung Kartanjeti. Sensasinya banyak sekali, yang biasa disebut dengan 1001 sensasi gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau baru tahu channel Aslamku ini, silahkan subscribe dulu di bawah ini. Dan tulisan subscribe warna merah tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Jadi saya ingin membahas sesuatu tentang kepala ya, karena di sensasi di kepala itu banyak sekali. Ini perlu saya bahas ya, karena semua yang pernah saya rasakan pasti akan saya bahas, pasti akan saya beberkan ke kalian semuanya, akan saya ceritakan lah ya. Jadi masalah sensasi di kepala itu saya cukup komplit ya. Ada kenceng, ada pusing, itu setiap hari loh ya. Itu setiap hari selama berbulan-bulan. Itu percaya nggak percaya kalian, terserah lah ya. Terserah kalian ya. Itu yang saya rasakan, pusing, kenceng, keliengan, migrain, itu setiap hari. Kalau migrain itu kadang sini, kadang di belakang sini, pokoknya pindah-pindah lah, nggak ada rasa enak-enaknya setiap hari itu. Rasanya pengen nangis terus gitu ya, karena sensasinya banyak sekali. Ada cenut-cenut gitu ya, cenut-cenut itu sakit kepala ya, biasa disebut sakit kepala. Dan kepala itu berat. Terus pokoknya kepala berat, kenceng, seperti diikat gini ya. Nah seperti diikat, serasa pakai helm gitulah ya, serasa pakai helm. Terus di kepala bawah, di leher sini, di ujung leher sini pegel ya. Jadi sensasinya banyak sekali. Belum yang di telinga berdenging, terus mata buram, terus mata mudah mengeluarkan air mata ya, mudah mengeluarkan air itu, tiba-tiba pedes, terus keluar airnya itu juga sering. Terus hidung pilek, hidung mampet, padahal tidak ada tidak ada ingusnya. Terus bibir kalau saya waktu itu bibir seperti mati rasa ya, seperti mati rasa. Terus mulut asem. Nah itu ya yang saya rasakan di area kepala. Di area kepala kan semua ini ya, semua ini ya. Terus di tenggorokan itu udah beda lagi ya. Pokoknya area kepala itu ya, tadi mulut itu masih area kepala ya. Jadi semua itu saya alami itu cukup lama ya. Jadi nggak cuma sebentar, itu lama. Saya benar-benar tersiksa sekali. Itu cuma yang di kepala, belum yang lainnya. Tapi yang saya bahas di video kali ini di area seputaran kepala. Nah di waktu itu saya memang berat sekali untuk menahan rasa sensasi dari asam lambung Kartanjeti ini, karena rasanya kacau banget ya.
kacau, buat jalan susah, buat ngapa-ngapain nggak enak, makan ini makan itu masih tetap saja gitu ya, mau makan yang lembut-lembut itu juga masih sama rasanya, masih lemas, masih pokoknya nggak karuan. Ya, saya mulai terasa apa itu, keliengan, terus mata buramnya udah agak mereda, terus masalah di kepala, sensasi di kepala tentang kepala berat, kaku, kencang itu bisa jadi dari pikiran ya, bisa jadi dari pikiran, pola makan, pola hidup ya, pokoknya tiga itulah, mau kalian sensasi apapun pokoknya tiga pola hidup sehat itu ya. Pola pikir ini ya, biasanya yang penyebab dari pola pikir yang ruwet atau yang masih bebannya berat pikirannya itu biasanya bisa menjadikan kelingan, terus kepala kencang, kaku, itu bisa jadi ya, karena saraf-saraf dari otak itu kan tegang semua ya, tegang semua bikin sakit kepala gitu. Terus gara-gara pola hidup juga bisa karena kurang tidur ya, karena kurang tidur itu juga bisa kepala pusing, sakit, coba kalian teliti lagi. Terus gara-gara merokok juga pola hidup sehatnya tidak sehat gitu ya. Terus pola makan, nah ini biasa yang sering terjadi ya, pola makan itu makan pantangan tapi tidak sadar gitu ya, belum tahu, mungkin masih awam ya. Di situ maaf ya, agak-agak pilek saya, agak pilek ya. Di situ untuk pola makan biasanya telat makan, makannya terlalu kenyang, terus kalau makan itu tidak dikunyah dengan halus itu juga bisa bikin sensasi di kepala, soalnya itu kan maksudnya di lambung, kok bisa ke kepala, soalnya lambung pencernaan itu berhubungan dengan kepala. Kalau kita lapar, bayangkan kalau kita lapar, kita paksa kalau kita lapar nanti pasti akan kelingan ya. Sewaktu kita normal pun begitu, kita pagi belum makan sampai siang sampai sore, coba kelingan nggak? Pasti kelingan ya, kok bisa ya, padahal kan beda ya. Itulah yang dinamakan saling berhubungan, saling berkomunikasi antara pencernaan dan otak gitu ya, dan kepala. Jadi untuk mengatasi itu semua kalian harus tahu tiga pola hidup sehat ini. Tiga pola hidup sehat: pola pikir, pola hidup, pola makan. Nah, hindari merokok dulu kalau kalian masih merasakan sensasi di kepala. Dan masalah pikiran itu sebenarnya hal yang cukup mudah juga ya kalau yang dipikirkan. Kalau masalah makan kita nggak tahu, pokoknya semuanya itu memang harus belajar ya, memang kita itu harus belajar, harus dipelajari apakah yang bikin kita kelingan, terus kepala kaku ya. Dan semua itu memang butuh proses, butuh belajar, butuh apa ya, adaptasi. Kalian butuh pembelajaran, terus kalian sendiri yang ngelakuin, nggak bisa orang lain nyuruh kalian untuk melakukan itu semua. Kalian harus otodidak, belajar sendiri, nanti kalian akan tahu, akan merasakan hasilnya gitu ya. Jadi untuk masalah kepala kelingan itu memang nanti lama butuh proses. Seperti saya juga butuh proses berbulan-bulan, sedikit-sedikit masalah kelingan itu mereda dikit-dikit ya. Sampai sekarang pun saya kadang kalau mungkin kecapean, kadang kalau agak telat makan itu masih kelingan gitu ya. Tapi nggak seperti dulu. Kalau dulu setiap hari kelingan, mau jalan kelingan, mau kemana-mana kelingan, mau makan ini makan itu masih kelingan seterus ya. Jadi nggak ada putus-putusnya. Kalau sekarang sih ya alhamdulillah sudah jauh, udah nggak seperti dulu ya, alhamdulillah. Semoga saja kalian juga yang masih kelingan itu segera ada perkembangannya gitu ya, segera hilang ya. Meskipun hilangnya tuh dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting ada perkembangannya ya. Bagi yang mungkin masih gitu-gitu aja masalah kelingan itu, kalian harus perhatikan lagi masalah tiga pola hidup sehat: pola pikir, pola hidup, pola makan, dan pantangan-pantangannya harus diperhatikan lagi ya. Harus fokus ya, jangan fokus ke lainnya. Pokoknya kita intinya fokus ke pembelajaran tentang asam lambung kata jati itu bagaimana gitu ya.
Untuk mengatasi sementara masalah kepala terus dan semuanya itu saya biasa oles fresh care di leher sini, terus kerok di leher, pokoknya itu jalurnya di leher sini. Kalau misal kepala kenceng banget migrain, saya pakai oles fresh care ke semua sampai mata saya itu pedes ya sampai mata saya itu pedes gitu. Waktu dulu saya begitu, pakai fresh care terus tiap hari, bahkan fresh care itu boros banget boros ya, tapi saya nggak begitu boros ya, nggak begitu boros. Saya oles cuma secukupnya saya, karena saya nggak kuat panas gitu ya, karena saya nggak kuat terlalu panas itu, saya nggak kuat ya sampai panas sampai apa itu, saya cuma oles 1 kali saja udah panas sekali. Memang saya itu kulitnya itu nggak kuat panas dari dulu gitu ya, nggak suka panas-panas kayak gitu ya. Sebenarnya itu bukan panas sih, seperti semeriwing gitu ya, tapi kalau menurut saya itu tetap panas lah ya, karena itu juga seperti balsam juga, tapi itu aromanya kan bisa milih sendiri, bisa ada jeruk, ada yang lain-lain lah, pokoknya disesuaikan saja. Oke, jadi untuk mengatasi sementara cuma kerok, oles fresh care, minum air putih hangat, udah itu aja, istirahat ya. Jangan lupa berjemur, olahraga ringan gitu saja ya. Masalah makan jangan sampai telat. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih, kita lanjut di video selanjutnya. Mengingat durasinya semakin panjang, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Jadi gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.